Setangkai anggrek bulan untuk Leonora. Maaf, bukan kau pendampingku sebagai ibu gembala. Jackson Gray berat hati meninggalkan sekolah Alkitab Batu Jawa Timur setelah 2 tahun dia bertugas di sana. Jackson mengajar bahasa Inggris dan apologetika di sekolah tersebut. Walaupun hanya 2 tahun, tetapi Jackson Gray sudah fasih berbahasa Indonesia. Bahkan dia sedikit menguasai bahasa Jawa. Bukan apa-apa, Jackson Gray berat hati meninggalkan sekolah itu karena sebenarnya ia sedang jatuh cinta kepada seorang gadis di sekolah Alkitab bernama Leonora. Apa boleh buat, perpisahan harus terjadi karena Jackson Gray sudah dipanggil pulang ke Amerika Serikat dan tugasnya di Indonesia sudah selesai. Di Amerika, Jackson Gray bekerja sebagai staf pengajar di sekolah Alkitab Maranatha Bethel Temple, daerah San Jose, California. Jackson Gray memetik setangkai anggrek bulan yang ada di depan kantor sekolah dan disematkannya di rambut Leonora karena dia tahu Leonora menyukai anggrek bulan. Kalau kita berjodoh, kita pasti bertemu lagi, Leonora. Tetapi kalau tidak, inilah kenangan terakhirku bagimu. Ku sematkan setangkai anggrek bulan di kepalamu sebagai tanda bahwa aku benar-benar mencintaimu, kata Jackson kepada Leonora sebelum dia naik mobil. Dan ternyata memang benar, mereka tidak berjodoh. Hanya 6 bulan ketika Jackson kembali ke Amerika, ia menikah dengan seorang gadis cantik, Susan Cadbury, anak seorang pendeta Pantekosta yang ada di pinggiran kota San Jose, California. Jackson memberitahu Leonora tentang pernikahannya itu dan dia minta maaf karena Leonora tidak dapat mendampinginya sebagai ibu gembala. Mendengar itu, Leonora kembali ke kota Makassar, tempat kelahirannya, dan di sana dia mendapatkan jodohnya. 2 tahun sejak pernikahan Jackson Gray, ayah mertuanya atau pendeta Cadbury meninggal dunia. Jackson Gray kemudian dilantik menjadi gembala sidang, menggantikan mertuanya didampingi oleh istrinya Susan Cadbury. Susan mempunyai seorang kakak kandung bernama David Cadbury. Duda usia 59 tahun, David adalah ketua yayasan dari sekolah Alkitab Maranatha Bethel Temple. Waktu pun bergulir begitu cepat. Jackson Gray kini memiliki anak gadis berusia 23 tahun. Cantik dan berambut pirang, bernama Emily Gray. Emily seperti ayahnya terpanggil juga untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Itu sebabnya ia masuk seminari Alkitab Maranatha Bethel Temple, hanya berjarak 10 km dengan rumahnya. Susan dan Jackson Gray sangat senang dengan keputusan Emily. Sekolah Alkitab Maranatha Bethel Temple merupakan sekolah Alkitab internasional karena dikunjungi oleh banyak murid dari berbagai negara di dunia, termasuk beberapa dari Indonesia. Berteman dengan banyak orang dari berbagai suku bangsa, Emily kemudian mulai mengenal karakter temannya masing-masing. Banyak pria yang mencoba mendekati Emily, namun Emily tertarik kepada seorang pria tampan dari Indonesia bernama Johnny Tanu. Emily Gray berkata kepada Johnny Tanu bahwa semasa muda ayahnya pernah bertugas di Indonesia di sekolah Alkitab dan dikatakan dia sekali waktu ingin pergi ke Bali. Of course, I will take you to Bali, kata Johnny Tanu kepada Emily. Johnny dan Emily ternyata berjodoh dan Jackson maupun Susan menyetujuinya. Mendengar Johnny Tanu berasal dari Indonesia, Jackson Gray teringat kembali kepada Leonora, gadis cantik yang ditinggalkannya puluhan tahun silam. Tamat sekolah Alkitab, Johnny Tanu dan Emily Gray pun menikah. Mereka mengadakan pesta taman di halaman gereja tanpa kehadiran keluarga dari Johnny Tanu. Karena faktor biaya, ayah dan ibunya tidak bisa datang, hanya mengirimkan doa restu saja. 6 bulan sejak menikah, tiba-tiba Johnny Tanu mendengar kabar dari Indonesia bahwa ayahnya meninggal dunia. Johnny ingin pulang tapi ibunya mengatakan tidak perlu pulang karena visanya masih cukup lama.
Setahun kemudian Johnny baru pulang ke Indonesia membawa istrinya Emily. Sebulan lamanya mereka ada di Indonesia. Bahkan Johnny sudah membawa Emily ke Bali. Ketika mereka kembali ke Amerika, Johnny membawa serta ibunya. Sekaligus ia ingin memperkenalkan ibunya kepada keluarga pendeta Jackson Gray. Tiba di rumah, Jackson bersama Susan istrinya menyambut kedatangan mereka sambil berkata turut berduka cita atas kepergian ayah Johnny. Jackson Gray tiba-tiba menghilang ke belakang karena wanita yang ada di depannya adalah wanita yang sangat dikenalnya, Leonora. Ternyata Johnny Tanu, menantunya, adalah anak Leonora. Jackson bingung bagaimana menjelaskan ini semua kepada istrinya Susan, kepada Johnny maupun Emily. Dan Jackson mengumpulkan keberaniannya untuk menjelaskan ini semua di meja makan sebentar malam. Ketika jam makan malam tiba, mereka semua telah duduk mengelilingi meja. Sebelum mereka makan, Jackson Gray berkata, "Sebelum kita makan, aku ingin menjelaskan sesuatu pada kalian semua. Ini soal Leonora, ibunda Johnny." Tetapi Susan Cadbury, istri Gray, tiba-tiba berkata, "Sayang, kau tak perlu menjelaskan apapun. Aku yang mengatur pertemuan ini. Aku mengenal Leonora lebih daripada kau mengenalnya. Aku sudah berteman dengan Leonora sejak kau katakan padanya tentang pernikahan kita. Dia wanita baik-baik. Aku juga yang mengatur agar Johnny Tanu dapat sekolah di Amerika. Dan aku yang memperkenalkan Johnny Tanu kepada Emily. Dan satu hal lagi, bulan depan Leonora akan menikah dengan David Cadbury." Tiba-tiba ada klakson mobil berbunyi di depan rumah. Itu mobil David Cadbury. Susan membukakan pintu untuk David. Ketika David masuk, dia membawa seikat mawar merah dan diberikannya mawar merah kepada Leonora. Sambil sujud di depan Leonora, David mengambil cincin di sakunya dan berkata, "Leonora, maukah kau menikah denganku?" "Aku mau, David," kata Leonora. Jackson Gray tiba-tiba memeluk istrinya Susan dan berkata, "Susan, kau bukan hanya cantik, tapi kau wanita yang hebat." Lalu Leonora berkata kepada David, "David, terima kasih buat mawarnya. Dulu aku suka anggrek bulan, tapi sekarang aku lebih suka mawar." Jackson Gray hanya tersenyum lebar mendengar kata-kata itu. Semua bergembira, tepuk tangan, dan mengucapkan selamat. Lalu mereka melanjutkan acara makan malamnya. Sebulan kemudian, Leonora dan David diberkati di gereja dan Jackson Gray selaku pendetanya yang memberkati mereka.